Puji Tuhan, kita mau beribadah, kekasih Tuhan. Kita beribadah ini dengan dasar firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, maka air minuman kita diberkati Tuhan. Roti makanan kita diberkati Tuhan. Demikian Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Nah, kebenaran ini sangat kita butuhkan pada situasi kondisi sekarang ini. Apalagi di berita medsos bahwa COVID-19 ini bermutasi di luar negeri ya. Sekarang sedang terjadi di Inggris. Dengan varian yang lebih ganas. Daya tularnya itu 70%. Karena begitu ganasnya sampai bandara-bandara beberapa negara ditutup termasuk Indonesia ini. Kita selalu berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Agar segera COVID-19 ini bisa teratasi ya, dan umat bisa beribadah kembali. Indonesia pasti Tuhan bela. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini kami mau beribadah. Kami percaya kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berfirman. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah ini. Pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama di dalam naungan kasih Tuhan yang kuasa, amin. Kita merasakan betapa kuasa dan kasih Tuhan sungguh nyata dinyatakan bagi setiap kita yang percaya, amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Sungguh nyata kasih. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Setiap kita yang percaya kasih dan kuasa Tuhan, kita bersama-sama mengimani pujian ini.
segenap hidup kita hanya bagi Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang menyelidiki setiap kehidupan Bapak Ibu Jemaat. Oleh kuasa darah Tuhan kita telah dibebaskan, kita telah dilayakkan dan kita diangkat menjadi anak-anak yang dikasihinya. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting, karena firman-Nya Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal. Nah, tentunya kita semua, pastilah kerinduan kita kekal di surganya Yesus yang suci itu. Nah, kalau firman Tuhan yang kekal itu ada di dalam kita, maka juga roh jiwa kita kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mau simpan firman Tuhan di lubuk hati kami yang paling dalam. Amsal pasal 4 ayat 22. Itu menjadi kehidupan bagi setiap pribadi yang mendapat pesan Tuhan. Dan bahkan firman-Mu sendiri menegaskan, menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berfirman untuk setiap pribadi. Sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan, disampaikan firman Tuhan dan disembuhkan mereka. Puji Tuhan, saya yakin disampaikan firman Tuhan, maka disembuhkan saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama tentang bunga rumput. Sekali lagi tentang bunga rumput. Ini menarik. Mengapa? Karena yang membahas ini Rasul Petrus di dalam suratnya ditujukan kepada orang-orang Kristen di diaspora ya, yang tersebar di berbagai daerah dengan situasi kondisi masing-masing. Dan Rasul Petrus memulai suratnya dengan menjelaskan bahwa manusia itu ibarat seperti bunga rumput. Menariknya di mana? Karena Petrus ini nelayan dulunya. Seorang nelayan. Nah, ini yang menarik. Mengapa bunga rumput bisa menjadi perhatiannya? Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Nah, ini bunga rumput ketika jaya, ketika makmur, seringkali mereka happy di zona kenyamanan, dan dulunya suka doa jadi berkurang, rajin ibadah jadi berkurang karena urusan penting katanya. Lihat, kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, ini harus disadari, manusia itu fana adanya, sore menjadi layu dan lisut. Ini harus kita perhatikan. Tetapi kita perhatikan ya, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, kita tentunya sudah banyak mendengar siapa Rasul Petrus itu. Rasul Petrus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia adalah seorang nelayan. Dan saya yakin dia dari keluarga nelayan. Pastilah dari sejak kecil yang diperhadapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari kecil sampai menjadi seorang rasul. Iya. Persentase yang terbesar di dalam hidupnya, di pemandangan matanya, di bentangan matanya ini adalah pantai, ya, pesisir laut, pasir. Kita lihat juga mungkin ada ya pohon kelapa nyiur di situ, perahu, ya, jala, ikan, bentangan lautan. Itu dari sejak kecil sampai dewasa.
Nah, tentunya pola pikirnya sudah mempunyai paradigm yang sudah tertanam dari sejak kecil. Ya, apa yang ada di bentangan ya depan matanya, yang dilihat oleh matanya, itu yang ada di dalam pola pikirnya. Dan sekian tahun dari kecil sampai dewasa, pastilah dia punya pengalaman yang menjadikan dia ya seorang yang mempunyai pola pikir seorang nelayan yang tangguh pasti. Dari kecil belajar dari orang tua dari orang tua. Pengalamannya di lautan pasti pengalaman yang merupakan guru yang terbaik bagi Petrus yang dulunya bernama Simon. Puji Tuhan, kita lihat saudara kekasih Tuhan ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Simon bertobat, dia tinggalkan semuanya. Secara manusiawi tentu berat ya, dari sejak kecil dia adalah nelayan. Dan kehidupan keluarganya dari penghasilan ya nelayan. Kekasih Tuhan, belajar di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Yesus Kristus. 3,5 tahun belajar dengan guru agung. Seorang master. The master teacher. Belajar langsung face to face. Ya. 3,5 tahun mengikuti Yesus. Belajar yang dinamakan sekolah Alkitab berjalan. Dalam perjalanan berjumpa dengan sesuatu itu menjadi titik tolak untuk Yesus mengajarkan suatu kebenaran. Seperti contoh ketika dalam perjalanan ya menjumpai Lazarus yang sudah meninggal. Nah, lihat dari sinilah titik tolak Yesus mengajarkan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini. Banyak hal kita melihat ketika Yesus menjumpai pohon ara yang tidak berbuah. Di situ Yesus menjadi titik tolak untuk mengajarkan tentang ya supaya punya hati yang beres. Supaya doamu itu doa yang tepat, yang berkenan kepada Tuhan. Ada begitu sekian banyak dalam perjalanan Yesus Kristus bersama murid-muridnya. Sesuatu yang dijumpai, Yesus menjadikan titik tolak untuk kebenaran yang hakiki. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita lihat Simon yang sudah menjadi rasul, yang sudah belajar langsung kepada Yesus Kristus, guru agung itu. Lihat kekasih Tuhan, di dalam suratnya ini itu merupakan penuangan dari seluruh konsep berpikirnya Rasul Petrus. Dia sudah belajar kepada Yesus Kristus. Dari pola pikir yang lama dari sejak kecil sampai dia meninggalkan sebagai seorang nelayan, ya sudah tertanam dari sejak kecil konsep berpikir tentang segala yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Berjumpa dengan Yesus, bertobat dan belajar dengan Yesus 3,5 tahun. Konsep berpikir itu diubahkan menjadi konsep berpikir yang baru, yaitu konsep berpikir paradigma Alkitab. Pola pikir Alkitab, paradigm Alkitab. Nah, menariknya di dalam surat Petrus ini, kita lihat Rasul Petrus bisa mengambil ilustrasi untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting dan sangat prinsip, yaitu hidup manusia. Tentunya kita mengakui apa yang penting dalam hidup ini? Ya, hidup manusia. Ya, Yesus sendiri mengatakan jangan khawatir tentang pakaianmu, tentang makananmu, tetapi hidupmu itulah yang harus diperhatikan. Nah, kekasih Tuhan, lihat Rasul Petrus menulis
Sekali lagi kita membaca, kita menyimak. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita lahir kembali, lahir baru. Ya, dari firman Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya sekedar percaya, yang menerima Yesus dalam hati. Ini yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan makan bersama dan Yesus bersama dan kita. Ini esensi iman Kristen yang sangat prinsipil. Karena iman Kristen itu 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil, Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang adalah setia. Perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan. Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Lihat, ini mendasar sekali. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan dikatakan Yesus mempunyai satu pribadi, yaitu memiliki figur yang setia. Nah, di sini Yesus itu setia. Kita ini seringkali tidak setia. Coba kita menyimak persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Pastilah banyak kekurangan. Saya sudah meneliti beberapa teman baik saya yang saya lihat kehidupan doanya di gereja itu begitu menjadi teladan. Ketika saya minta sejujur-jujurnya, jangan disembunyikan loh. Ini saya hamba Tuhan bertanya loh. Bagaimana? Ya, saya salut kamu melaksanakan hidup berjemaat begitu bagus. Itu Alkitabiah. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita harus mewujudkan tubuh Kristus supaya Yesus bisa meletakkan kepalanya. Nah, bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Ketika pulang kerja, ya, bagaimana? Saya minta sejujur-jujurnya ya. Pada umumnya mereka mengatakan, iya Pak Sewi, saya jujur Pak Sewi. Kalau sudah pulang kerja itu capek Pak Sewi. Saya duduk di sofa, lihat televisi, tertidur. Ada kalanya santai, sambil camilan, tertidur. Ada kalanya langsung mandi, sudah capek, sudah langsung ke kamar lihat TV, langsung tidur. Nah ini, persekutuan pribadinya tidak sebagus di mana dia melaksanakan di dalam berjemaah. Hari-hari tertentu dalam persekutuan doa, dalam doa pengurus gereja, di dalam pelayanan, aktivitas. Sangat-sangat agamawi, tetapi ya hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak beres. Kita ingat Henokh, manusia tertua pada masa purba. Henokh bukan umur tertua ya, kalau tertua itu adalah Metusaleh 969 tahun. Tertua itu. Nah, Henokh ini dia sangat kuat dalam bergaul dengan Tuhan. Nah, ini ya dia mengalami pengangkatan, bergaul dengan Tuhan, Henokh. Tidak dikatakan gereja Henokh. Ya, merupakan nama gereja ya, umat. Tidak dikatakan persekutuan doa Henokh. Tetapi ini satu pribadi Henokh. Dia memiliki persekutuan erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kehormatan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Henokh pun dengan sekian banyak orang-orang kudus datang menyambut, mengangkat orang-orang kudus yang setia, menjaga kehidupan kekudusannya di dalam Tuhan. Mengalami pengangkatan. Saudara bisa baca di surat Yudas. Nah, kekasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Persekutuan pribadi itu sangat prinsipil dan mendasar. Bagaimana kita bisa membangun persekutuan berjemaat kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan belum beres? Paling-paling dia hanya agamawi saja dan bisa dibuat sedemikian bagusnya. Kita lihat motivator-motivator sekarang banyak diundang. Ya. Banyak dibangun
pelatihan-pelatihan dengan adanya motivator untuk melatih karyawan-karyawan supaya perusahaan itu punya karyawan yang solid, perusahaannya maju. Sedemikian rupa mereka dimotivasi, diberi semangat. Itu polesan dari luar. Nah, di sini kekasih Tuhan harus perhatikan bahwa persekutuan pribadi itu adalah dari dalam. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Satu niat yang kudus dan diwujudkan di dalam dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia berlutut atau dia bersila, duduk di bawah kaki Tuhan. Mempunyai persekutuan yang excellent dengan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangun dan ukurlah apa saja saudara. 1, bait suci. Nah, bait suci ini adalah manusia rohani kita ini. Ya, bangun. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait suci Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian juga bangun mesbah kehidupan doamu. Nah, bagaimana seperti tadi sudah saya utarakan. Kehidupan pribadi kita dan Tuhan excellent ataukah asal-asalan, atau kalau sempat, atau kalau ya daripada hati nurani ini tertuduh melaksanakan, tapi asal-asalan. Tetapi untuk pekerjaannya di pabrik, di kantor, ya di tokonya, dia bisa melakukan yang begitu baik, begitu bagus. Tapi dengan Tuhan asal-asalan. Ini. Yang ketiga adalah ibadah. Nah, ibadah di sini kita ada di masa ya wabah pandemi dan Indonesia juga terdampak virus COVID-19 dan pemerintah itu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya cuci tangan dengan antiseptik, jaga kesehatan, tubuh prima, jauh dari berkerumun. Akhirnya gereja sementara ya oleh pemerintah supaya ya sementara tidak ibadah lebih dulu. Itu tujuannya baik, supaya COVID-19 ini mata rantai terputus. Kita lihat sekarang ini semakin meningkat ya. Nah, disinilah keterbatasan manusia. Di sini kita tahu pemerintah itu wakil Tuhan. Banyak ayat yang menunjukkan. 1 Timotius pasal 2, Roma pasal 13, Titus pasal 3, 1 Petrus pasal 2. Supaya kita ada penundukan diri kepada pemerintah, wakil Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat manusia terbatas. Disinilah kita mengakui betapa keterbatasan manusia itu. Ya. Nah, di sini Petrus mengatakan apa? Semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup, kita mengakui yang hidup itu penting, apalagi manusia dalam kehidupannya. Penting, diibaratkan seperti bunga rumput. Berapa sih harganya bunga rumput? Kalau kita berjalan-jalan di kebun, di taman, ada rumput yang bunganya merah indah. Ya, merah, yang sangat merah darah. Kita lihat juga ada warna kuning, warna putih. Tetapi tidak ada harganya bunga rumput itu. Bahkan diinjak-injak orang. Nah, yang penting sekarang ini yang hidupnya manusia itu diibaratkan seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini Petrus melihat bunga. Padahal kita tahu dari sejak kecil sampai dewasa, konsep berpikirnya adalah pantai dan lautan. Sudah menjadi pola pikir dari sejak kecil yang disebut paradigma. Ketika dia bertobat menjadi rasul, ya, lihat. Dalam belajarnya kepada Yesus, konsep yang lama itu diubahkan. Konsep yang puluhan tahun itu diubahkan oleh Yesus. Di dalam seluruh kehidupannya itu yang dilihat pantai dan lautan. Tapi ini menarik.
dia melihat bunga rumput. Di ke depan kita lihat di sampingnya, dia melihat lautan bebas. Kemudian di sisi yang lain dia melihat jauh di darat sana, jauh di darat, pasti jauh. Tidak mungkin bunga rumput tumbuh di pasir. Jauh di sana dari rerumputan, ya, pohon-pohonan, dia melihat bunga rumput. Nah, di sini hampir pola pikirnya itu yang sudah terbentuk dari sejak kecil. Ya, lautan pantai, tapi bunga rumput yang jauh di sana di daratan itu menarik bagi dirinya. Nah, di sini kekasih Tuhan, di sini jelas sekali, sangat jelas sekali di pola pikir Rasul Petrus ini yang sudah diubahkan Yesus Kristus. Ya, Yesus mengajarkan suatu kebenaran, betapa manusia itu fana adanya. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi, kita lihat langit dan bumi ini maha luas, yang menunjukkan Sang Pencipta yang sangat maha. Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Nah, disinilah Rasul Petrus kembali menegaskan dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang di perantauan, diaspora. Karena saat itu terjadi aniaya di Yerusalem. Orang Kristen tercerai-berai, terpencar ke berbagai daerah dengan situasi kondisi di daerah mereka masing-masing. Kasih Tuhan, di sini Rasul Petrus kembali ingatkan supaya sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia itu fana adanya. Manusia itu fana adanya. Berapa sih umur kita? Dari manusia purba ratusan tahun, Metusala 969 tahun. Kita ingat pujangga Indonesia yang terkenal Khairil Anwar, dalam puisinya menulis, "Aku ingin hidup 1000 tahun." Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Tapi itu satu perwujudan suara hatinya sanubari yang mewakili semua manusia. Bahwa manusia ingin panjang umur. Manusia ingin panjang umur. Tapi kenyataan manusia nantinya tubuh ini menjadi jasad, masuk ke dalam peti. Ya, kemudian dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Ini kenyataan. Waktu hidup sangat terhormat. Kamarnya sangat indah, sangat bagus, mewah dan leks. Fasilitas lengkap. Ada kantor kecil di rumahnya. Dan kantor ruangan khusus yang begitu rapi, terlihat manajemennya yang begitu bagus, administrasinya yang begitu bagus. Demikian juga kita lihat bahwa harum yang begitu harum sekali di kantornya, sungguh ya menunjukkan bahwa dia seorang yang sukses berhasil. Tetapi ketika dia sudah mati, coba apakah keluarga mau mendudukkan jenazahnya di kursi empuk itu? Pasti disingkirkan. Apakah mau keluarganya kemudian tidur di ranjang empuk di kamarnya yang begitu bagus, ya, dengan dekorasi yang begitu bagus, dengan bau harum? Apa mau suami yang sudah meninggal itu kemudian ditaruh di samping ranjang, di samping kasur, di sampingnya dia? Pasti tidak mau, saudara. Nah, inilah manusia. Inilah manusia. Siapa kita ini? Apa yang kita sombongkan? Kekasih Tuhan, di sini Rasul Petrus mau tunjukkan manusia itu seperti bunga rumput hidupnya itu. Supaya sadar, supaya jemaat di diaspora itu sadar, eling, siuman. Itu dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini maksudnya apa? Bisa kedatangan Yesus sudah datang segera, sudah dekat sekali. Bisa saja ya kematian manusia ini bisa datang sewaktu-waktu. Kita jangan terkecoh dengan usia muda. Kematian bisa datang tidak pandang usiamu muda. Kita jangan terkecoh dengan tubuh sehat. Ya, kematian datang tidak pandang tubuhmu sehat. Ini
Saya sebagai pendeta saja berapa kali saya sudah memakamkan orang-orang muda pada saat ini. Ada yang serangan jantung, ada yang mati mendadak, ya, macam-macam lah. Nah, di sini Rasul Petrus mengingatkan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Nah, seringkali manusia kalau sudah berbunga jaya, lupa Tuhan. Ada dua paman saya yang sangat berkesan kepada saya. Paman saya yang pertama ini, saudara, saya pernah bekerja dengan paman saya ini, membantu paman saya ini sudah pernah belasan tahun. Ya, dari sejak kecil, sekolah sampai kerja untuk membiayai sekolah saya sendiri. Paman saya ini waktu masih muda, dia senang dengan satu lagu, Yesus cinta segala bangsa. Itu kesukaan lagunya. Dulu dia seorang guru yang disiplin, tinggi besar gagah pada zaman Belanda. Ketika dia datang ke Surabaya, dia berasal dari Jailolo, Halmahera. Kami keluarga dari Jailolo, Halmahera. Nah, bangun usahanya semakin meningkat, jaya. Ini menjadi bunga yang indah. Nah, ketika usahanya menjadi jaya, lupa sudah dengan Tuhan. Lupa sudah, sibuk bekerja. Sangat tergesa-gesa kalau saya disuruh pergi ke suatu tempat, dikasih waktu 10 menit ya, harus sampai di kantor ya. Sampai begitu rupa, karena begitu sibuknya. Kasih Tuhan, suatu hari dia rasa ada satu sakit di tubuhnya. Di sebelah dada nih, sakit. Ketika dibawa ke dokter spesialis, paru-paru basah. Disuntik, disedot, sakitnya minta ampun. Sembuh sesaat. Berapa saat kemudian sakit lagi, disedot, sakit, ya. Sampai akhirnya kebal. Ya, diteliti di luar negeri, di Tiongkok, tidak taunya apa, saudara? Tidak taunya kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Saya waktu itu belum menjadi hamba Tuhan ya, saya masih anak remaja dan saya ditugaskan oleh keluarga untuk menjaga di rumah sakit RKZ. Saya menjaganya, saya lihat kasihan. Dulu tinggi besar gagah, sekarang tinggal tulang belulang. Kalau gerak sedikit saja dia sangat kesakitan. Ya, sangat kesakitan. Nah, kekasih Tuhan, sampai akhirnya dokter angkat tangan, dibawa pulang ke rumah. Ya tinggal berangkat saja. Suatu hari saya bawa pendeta untuk memantapkan. Pendeta ini menginjili, puji Tuhan, dia terima Yesus Kristus, dia bertobat. Dan dia mengatakan, dia heran kenapa dia bisa kena kanker paru-paru. Padahal dia seorang guru yang disiplin, yang sangat menjaga kesehatan. Rumahnya di antara Jalan Arjuna. Setiap pagi dia olahraga pagi dengan udara yang bersih. Ya. Penampilannya sehat. Tapi siapa sangka bisa kena kanker paru-paru. Dan dia bertanya kepada Bapak Pendeta. Saya ada di situ saat itu ya. Dia cerita. Saya tanya kepada dokter pribadi saya. Dokter pribadinya itu saya tidak etis untuk menyebutkan ya. Dokter pribadinya sangat terkenal di Surabaya ini. Dok, kenapa saya bisa kena kanker paru-paru? Saya tidak merokok. Saya tidak bekerja di tempat yang rentan untuk terkena sakit paru-paru. Lihat, apa jawab dokter spesialis ini? Jawabannya hanya berapa kata. Ini dokter spesialis loh. Saya tidak menambah, tidak mengurang loh, tidak mengada-ngada. Tidak ya sembarangan untuk cerita kesaksian yang bohong, tidak. Saya ada di situ. Apa jawabnya? Karena kamu sial. Loh, ini jawabannya. Karena kamu sial. Nah ini, kasih Tuhan. Kita meyakini sebagai anak-anak Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8. Kalau kita merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan, maka Tuhan membuat perjalanan kita berhasil. Puji Tuhan. Dan kita dibawa keberuntungan. Atmosfer kita dibawa keberuntungan. Nah kita pakai cara Tuhan. Ada beberapa orang pakai cara duniawi.
pakai tradisi. Ya, ada beberapa tradisi mandi bunga, kemudian ya macam-macam tradisi, cara-cara untuk menghilangkan sial apes itu. Kita harus pakai cara Tuhan. Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan, Yosua 1 ayat 8, lihat perjalananmu berhasil, perjalanan hidupmu, dan kau dibawa keberuntungan Tuhan. Kalau kita tidak melaksanakan, kebalikannya, ya buntung. Nah ini, sudah meninggal paman saya, tapi saya bersyukur dia kenal Yesus. Ya, dia sudah ada di surga. Tetapi dia harus mengalami penderitaan. Paman saya yang kedua, demikian juga waktu kecil dia gambar Yesus itu begitu indah. Dia pernah cerita saya, karena saya juga pernah juara lukis waktu saya SD di Surabaya. Saya juga suka melukis. Ya, dia suka gambar Yesus, begitu indah dia menggambar Yesus. Ketika dia sudah dewasa, dia mulai usaha. Usahanya berhasil, sukses. Nah ini manusia seringkali kalau sudah sukses, lupa Tuhan. Itu sebabnya saya punya prinsip, sukses, berhasil yang benar itu melalui jalan salib. Bukan instan, bukan menghalalkan segala cara. Melalui jalan salib Yesus Kristus. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Nah, kasih Tuhan kita lihat. Usahanya besar. Dan tiba-tiba dia merasa ada sakit yang tidak beres di sebelah pinggangnya. Dibawa ke dokter spesialis. Ya, waktu itu sementara rematik. Disuntik, sembuh. Kumat lagi, disuntik, sembuh. Kemudian diperiksa lebih dalam, tidak tahu apa saudara. Kanker tulang. Nah ini, kanker tulang. Sampai dibawa ke luar negeri, lihat berobat, tidak sembuh-sembuh, sampai pulang, sampai dia harus pakai penyangga leher. Akhirnya sudah luar negeri tidak bisa menolong. Ya, dibawa ke rumah sakit RKZ. Kembali saya ditugaskan untuk menjaga paman saya ini. Hari-hari saya jaga dia, saya bacakan Alkitab. Suatu hari saya membacakan firman Tuhan, bahwa manusia itu seperti bunga rumput. Pada waktu berbunga, jaya, makmur, lupa Tuhan. Lihat, lupa Tuhan, itu sering terjadi. Lupa Tuhan. Nah, apa katanya waktu itu? Saya menyesal. Ulang-ulang dia katakan, saya menyesal. Tetapi sejarah hidup manusia tidak mungkin terulang. Betul saudara. Sejarah hidup kita tidak mungkin terulang. Dia tidak bisa kembali ke masa remaja, ke masa muda. Tidak bisa. Waktu terus berjalan. Nah, disinilah saya punya filosofi. Ketika kita lahir, disitulah kita mulai mencatat sejarah hidup kita. Ketika kita meninggal, iya, disitulah sejarah hidup kita ditutup. Seringkali di pemakaman saya katakan, almarhum sudah menutup sejarah hidupnya. Dan tentunya saya akan ulas ini kalau sejarah hidupnya bagus. Almarhum seorang yang semasa hidupnya dia sudah mencatat sejarah hidupnya dengan tinta emas. Dan dia menutup sejarah hidupnya dengan tulisan emas yang indah gemilau. Nah, di sini bagaimana dan saudara-saudara? Belum terlambat kalau masih hidup. Seperti Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal 2. Pasal 4 ayat 2. Sisa hidupmu. Di sini bukan sisa-sisa makanan, bukan. Rasul Petrus sedang menyadarkan setelah menginjak usia sekarang ini. Kalau saya perhatikan dalam Mazmur 90, usia manusia 70 tahun. Nah, coba hitung. Tuhan tetapkan 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, jangan hitung yang 80 tahun ini. Kalau kuat, patokan Tuhan 70. Nah, sekarang saudara umur berapa? Saudara umur 65 tahun, jadi efektif tinggal 5 tahun. 5 tahun. Apakah saudara mau isi hanya rutinitas tanpa ada arti? Ingat, Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah berbuah bagi Kristus. Berarti dia sudah siap sampai begitu rupa. Iya, lihat, sampai kematian itu suatu keuntungan. Berarti dia sudah
banyak mengumpul nilai-nilai kekal. Sampai Rasul Paulus itu katakan tujuan hidupnya itu adalah panggilan surgawi, hadiah hidup kekal itu. Bagi kita yang masyarakat umumnya, kita pasti, bagaimana sih Rasul Petrus ini? Kita ini masih hidup di dunia, di atas daratan, masih mikiri kontrak, bayar listrik, bayar air, bayar anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. Tapi Rasul Paulus itu luar biasa, jenius. Dia sadar bahwa dia masih hidup di dunia ini. Rasul Paulus terus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, ini bukan egois, komitmen. Satu, mengenal Tuhan. Dua, kuasa kebangkitan Yesus. Itu adalah Holy Spirit. Roh Kudus itu sebagai penolong. Yang Tuhan minta, sampai Tuhan minta kepada Bapa supaya diutus menjadi penolong bagi kita. Bukan sementara, untuk selama-lamanya. Karena kita menghadapi bukan alam nyata saja, tapi di baliknya itu alam roh juga. Akan iblis yang terorganisir. Dan lihat yang ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya. Setiap orang yang mengikuti Yesus, Lukas 9 ayat 23, harus mau menyangkal diri dari kesenangan keduniawian, keinginan mata, keinginan daging, gengsi. Pikul salibnya. Ini salibnya bukan perbuatan dosa, tapi dia sudah hidup genah. Tapi diejek, difitnah. Dia serahkan kepada Tuhan, pembalas itu. Yang ketiga, tetap ikut Yesus. Mantap di dalam Yesus. Kalau tiga hal ini dilakukan, jangan khawatir hidup saudara. Lihat Tuhan nyata dalam hidup saudara. Nah, kekasih Tuhan, disinilah kita harus sesadar-sadarnya. Rasul Paulus mau menyadarkan kita. Ya, supaya siuman. 1 Petrus 4 ayat 7. Segala sesuatu sudah waktu singkat. Segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Nah, lihat, kuasailah dirimu. Punya rem. Punya rem. Kalau kita mau berbuat dosa, punya rem. Jangan sampai ada dosa-dosa tersembunyi. Jangan sampai ada skandal-skandal yang belum dibereskan. Saya sering dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Ya, jangan saudara berpikir apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan. Akan dibukakan. Jangan sampai malu sampai anak cucu. Kalau kita sudah komitmen menjadi anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kita harus mau bayar harga, pikul salib. Bahkan dikatakan apa? Setiap hari. Setiap hari. Bukan salib dosa. Salib itu adalah kita sudah hidup sesuai firman Tuhan. Tetapi kita disalib, dihina, diejek, difitnah. Tetapi kalau dosa, ya kita harus minta ampun, bertobat. 2 Tawarik 7 ayat 14, dengan bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka saudara akan dipulihkan. Kemudian yang berikutnya saudara harus perhatikan, mantap di dalam Yesus. Apapun terjadi, mantap di dalam Yesus sampai akhir hidup. Dan lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini, ada penegasan yang penting di sini. Satu, ketekunan orang-orang kudus. Telaten dalam situasi kondisi apapun. Yang kedua, taat firman Tuhan. Situasi kondisi apapun, sekalipun kita harus rugi, tetap ngelakoni firman Tuhan. Yang ketiga adalah iman kepada Yesus. Dan lihat ayat berikutnya itu, betapa indahnya kalau Bapak Pendeta membaca ayat ini. Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Yesus. Sungguh, kata Roh Kudus, ada penegasan. Karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan segala apa yang telah dijalani di hidupnya, lihat, pahala tersedia dalam hidupnya. Mahkota tersedia dalam hidupnya. Luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, Petrus mengingatkan itu. Lihat, segala kemuliaannya seperti bunga rumput, menjadi kering dan bunga gugur. Semua yang ada, semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah ini, puji Tuhan, paman saya ini ya bertobat. Dan dia meninggal di dalam Yesus. Ini mujizat yang paling besar. Hadiah yang terbesar yang tidak terbalaskan adalah keselamatan jiwa. Jangan sampai kita menjual Yesus karena jabatan, karena pernikahan, karena materi. Keselamatan itu mujizat yang paling besar.
Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Nah ini kebenaran yang harus tertanam manunggal di dalam diri kita. Mari, selagi kita masih hidup ini, firman Tuhan ini kekal. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan di lubuk hati yang paling dalam. Amsal 4 ayat 22. Karena di dalam ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ memancar kehidupan. Nah ini, jaga dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Ya, kita lihat firman Tuhan adalah pelita terang bagi jalan hidup kita. Dalam hidup banyak tantangan ini, kita lihat firman Tuhan ini. Setiap keputusan kita harus jelas firman Tuhan. Kitab apa, pasal apa, ayat berapa. Sehingga kita punya keyakinan yang kokoh. Iman kita bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semua yang kutuliskan supaya kamu tahu, kamu yang beriman, percaya kepada Yesus, memiliki hidup kekal. Puji Tuhan, mari saya tegaskan. Ini pesan Tuhan. Selagi saudara masih hidup, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Nilai-nilai kekal, firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal adanya. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan suci. Mari kita angkat roti dan anggur ini. Kita tahu ini sakramen gereja. Merupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jemaat dengan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala. Mari Tuhan berkati roti dan anggur ini. Sebelumnya kami mohon pengampunan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan supaya ujilah. Supaya perjamuan suci ini memberkati kami semua. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun setiap perkataan kami, pikiran kami, hati kami, perbuatan kami. Kami mau terus dikoreksi firman Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Kami mau seperti komitmen dari Rasul Paulus. Kalau mati adalah keuntungan, kalau hidup berbuah. Demikian juga kami diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa manusia itu terbatas. Manusia terbatas. Firman Tuhan itu kekal supaya kami waktu yang singkat ini kami bisa menguasai diri. Ada rem karena kami punya petunjuk dari firman Tuhan. Jangan sampai kami melanggar firman Tuhan dan hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah tubuh Tuhan. Anggur ini adalah darah Yesus Kristus sendiri. Kami yakin Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang makan minum berjamuan suci ini menjadi satu di dalam Yesus. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Demikian setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan makan roti ini. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22. Mari kita angkat roti ini. Kita angkat dengan keyakinan penuh bahwa roti ini sudah diberkati Tuhan, adalah tubuh Yesus sendiri. Mari kita baca, dengarkan Injil Lukas 22 ayat 19. Demikian firman Tuhan, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini yang ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Kita makan dengan percaya. Bukankah saudara kekasih Tuhan, roti ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita siapkan anggur ini. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Tuhan Yesus Kristus menjadi fokus kami. Yesus sudah berkorban di kayu salib, menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Dan Yesus memberkati dengan pengorbanan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Pada saat ini setiap pribadi yang sakit pada saat ini, Tuhan sudah berkorban untuk menanggung segala dosa, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan organ tubuh, metabolisme tubuh. Yesus sudah menanggung semuanya, bahkan bilur-bilurnya disediakan untuk kesembuhan kita. Firman Tuhan katakan, disampaikan firman Tuhan, disembuhkan saudara. Dengan yakin yang sakit pada saat ini, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah saudara. Dengan iman katakan, amin Tuhan. Aku punya Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Setiap pribadi pada saat ini, dengan makan minum perjamuan suci mengalami kuasa pengorbanan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Dalam wabah sekarang ini Tuhan, Tuhan yang berdaulat, kami hamba Tuhan memohon kedaulatan Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa negara Indonesia ini. Mari Tuhan, NKRI tetap terpelihara, terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.